Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listianing Eko Martanti, dosen jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang, akan menyampaikan pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan topik pengkajian fisik bayi baru lahir secara online atau Zoom meeting. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan RPS, persepsi, pemberian materi, dilanjutkan dengan evaluasi melalui e-learning atau healthy. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Udah sarapan? Sudah, Sudah. Bu. Oh ya siap berarti ya untuk mengikuti pembelajaran. Baik, ini kita akan belajar tentang askep neonatus ya. Askep neonatus, kita nanti akan fokus di bagaimana mengkaji fisik bayi baru lahir, gitu ya. Nah, sebelumnya jangan lupa healthy, di sini sudah lengkap untuk materi-materi sudah saya unggah ya di Health Education Based on E-Learning and Training Intensive ini kalian bisa mendownload materi-materi yang sudah tim pengampu siapkan gitu ya. Begitu juga dengan modul prakteknya, setelah teori itu nanti akan ada praktek. Gitu ya, jangan lupa juga mengisi presensi ya. Hadir semua ya, komting ya ini ya. Hadir ya. Hadir, Ibu. Iya. Tolong nanti dibantu screenshot ya untuk kehadiran dan bisa diunggah di presensi di Healthy. Ya, sudah siap ya? Ini tulis share screen untuk RPS dulu. Ya. Nah, ini untuk RPS. Ya. Saya ke ataskan dulu. Nah, ya, ini mata kuliahnya Askep Neonatus Bayi Balita dan Anak Prasekolah dengan kode mata kuliah BD 16503 semester 5 Sarjana Terapan, ada 5 SKS dan ini adalah tim pengampunya, ada Bu Parmi, Bu Sri Rahayu, Ibu Dr. Rujati dan saya sendiri. Kemudian untuk capaian pembelajaran yang ingin dicapai, jadi nanti saudara itu akan belajar tentang asuhan BBL, neonatus, bayi dan balita, konsep dasarnya, kemudian bagaimana adaptasi fisiologinya, kebutuhan dasarnya apa, pemantauannya, imunisasi yang diberikan, penyulit dan komplikasi yang terjadi, kemudian praktek, bagaimana merujuk, dan juga pendokumentasian atau pencatatannya. Nah, ini penugasan ya. Untuk penugasan, nanti di pertemuan 7, 8, 9, 10, 11, itu ada kasus-kasus. Silahkan nanti Komting bisa membagi kelompok ya, membagi kelompok untuk mencari search literatur ya, sesuai dengan evidence based kebidanan ya. Ini silakan dibagi menjadi 10 kelompok. Soal makalah PPT itu nanti diunggah di e-learning healthy ya. Untuk kerangka penyusunan sudah ada di bawah. Nah, untuk komposisi ya UTS ini 20%, oke ya. UAS teori 25%, kemudian ada uji praktek lab 35% dan tugas 20%. Karena ini ada prakteknya, jadi nanti saudara semua akan belajar ya praktikum di laboratorium, kemudian diujikan di laboratorium OSKA yang kita punya ya. Jangan lupa juga belajar ya, insya Allah kalian bisa, skillnya nanti bagus terasah ya, asalkan mau juga untuk belajar mandiri ya. Nah, ini untuk ketentuan pembuatan makalahnya. Begitu ya, teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan untuk RPS? Belum Cukup? ada, Bu. Belum ada. Cukup. Kita lanjut ke materi ya. Baik. Sekarang kita lanjut ke materi. Nah, sudah tampak belum? Sudah kelihatan ya? Sudah. Sudah. Ya, sudah.
Bisa cek dulu tadi sudah direkam ya. Nah, ya, baik. Jadi ini kita akan belajar tentang bagaimana mengkaji fisik bayi baru lahir. Ya. Sudah tahu ya pengertian apa itu neonatus? Sudah tahu? Masih ingat? Ya, coba kita lihat kembali pengertian dari neonatus. Nah, ini untuk pengertian neonatus adalah bayi baru lahir berusia 0 sampai 28 hari. Berat badan normalnya 2.500 sampai dengan 4.000 gram. Umurnya ya dari umur kehamilan 37 sampai 40 minggu. Jadi kalau kurang dari 37 minggu apa namanya? Prematur. Ya. Ya, kalau lebih dari 40 minggu serotinus atau postmatur ya. Jadi ini adalah pengertian bayi normal. Ya, kemudian bayi segera menangis ya. Harus segera nangis, bergerak aktif, kulitnya kemerahan, menghisap ASI dengan baik dan tidak ada cacat bawaan ya. Ini untuk neonatus normal. Nah, ketika bayi baru lahir, ini penting ya dilakukan pemeriksaan neonatus. Jadi, pemeriksaan itu dilakukan dalam 24 jam pertama. Ya, dalam 24 jam pertama. Untuk mengetahui apakah ada perubahan ya dari kehidupan intrauterin di dalam rahim ke luar rahim atau ekstrauterin, apakah lancar? Apakah ada kelainan? Nah, ini harus dicek secara komprehensif dalam 24 jam pertama ya. Nah, untuk tahap pemeriksaannya ini pengkajian setelah bayi baru lahir itu untuk mengkaji bagaimana adaptasi bayi baru lahir dari kehidupan di dalam uterus ke luar uterus. Berarti dari dalam rahim ke luar rahim. Ini penilaiannya dengan apa? Apgar score. Ya, tahu Apgar score? Ya, A itu apa? Appearance. Ya, mungkin boleh dicatat, boleh ya. Appearance itu apa? Warna kulit. Ya. Kemudian P-nya apa? Pulse. Pulse itu frekuensi denyut jantung. Kemudian G-nya apa? Grimace. Iritabilitas refleks. Ya. A, activity atau tonus otot. Yang R, respiration atau usaha bernafas. Itu ada penilaiannya, skornya 0 sampai 2. Ya. Kalau warna kulitnya biru, pucat itu berarti skornya 0 ya. Kalau denyut jantungnya kurang dari 100, skornya 1. Kalau refleksnya itu tidak ada respon, itu 0 ya. Kalau tonus ototnya sedikit fleksi di ekstremitasnya, itu skornya 1. Kalau usaha bernafasnya pelan, tidak teratur, itu skornya 1. Nah, dari skor itu dijumlah. Ya, dijumlah. Nah, nanti dari penjumlahan itu berapa skornya? Dikatakan vigorous baby atau bayi normal, itu skornya berapa? 7 sampai 10. Dikatakan asfiksia sedang atau mild moderate asfiksia, itu skornya berapa? 4 sampai 6. Dikatakan asfiksia berat itu jika skornya 0 sampai 3. Jadi yang normal itu skornya antara 7 sampai 10 bayi baru lahir ya. Ini diukur pada 1 menit pertama dan 5 menit berikutnya. Oke ya, ini untuk tahap pertama. Untuk tahap kedua, ini pengkajian fisik. Fisik bayi baru lahir ya, berarti head to toe. Pengkajian ini dilakukan untuk memastikan bayi dalam keadaan normal atau tidak mengalami penyimpangan. Jadi ada gambaran ya, nanti kalian kalau sudah praktek di puskesmas, menerima bayi baru lahir, apa yang kalian lakukan? Ada tahap pertama, apa yang dinilai?
Apgar score. Kemudian ada tahap kedua, apa yang dilakukan? Pemeriksaan fisik, gitu ya. Nah, kita mulai dari satu-satu. Ya, pemeriksaan fisik yang bagaimana? Lihat postur, tonus, dan aktivitas. Bagaimana posisi tungkai, ya, dan lengannya. Yang normal itu bayi sehat itu akan bergerak aktif. Dan kondisi itu posisi tungkai itu fleksi. Kalau bayi baru lahir kan semuanya fleksi, ya. Ada nggak pernah lihat bayinya itu letargi? Letargi itu berarti lurus ya, seperti ngepleh gitu. Itu malah yang tidak normal. Yang bagus itu fleksi dan bayi sehat bergerak aktif. Ada refleks Moro ya. Nah, kemudian kulit. Nah, kulitnya ya. Kulit ini ada wajah, bibir, selaput lendirnya, dada itu semua harus warnanya merah muda ya. Di Apgar score tadi juga ada ya warnanya ya, merah muda tanpa ada bisul ya. Pernafasan, nafasnya normal 40 sampai 60 kali per menit. Ya, dilihat dadanya, rongga-rongga dadanya dilihat pada saat bernafas ada tarikan tidak? Tarikan dinding dada yang ke dalam. Ya, kalau ada tarikan dinding yang ke dalam, kemungkinan bayi mengalami kesulitan bernafas. Ya, terus apa ini? Denyut jantung. Denyut jantung yang normal itu berapa? 100 sampai 160 kali per menit. Ya, kemudian suhu. Nah, suhu ini juga dicek suhu ketiaknya, atau boleh ya menggunakan termometer GAN itu dengan suhu normalnya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Kalau kurang dari 36,5 berarti apa? Bayi mengalami hipotermi. Iya, betul, hipotermi ya. Kalau lebih dari 37,5 berarti bayi mengalami febris, ya, demam. Lanjut di kepala. Bentuknya dilihat, kadang-kadang kalau bayi baru lahir itu kadang bentuknya asimetris karena melewati rongga panggul, namun umumnya dalam 48 jam itu akan hilang, kembali normal ya. Kemudian ubun-ubun besar ya. Tahu ubun-ubun besarnya bayi? Ya, tahu ya di sini ya. Nah, ubun-ubun besar bayi itu rata atau tidak membonjol atau tidak menonjol ya. Ya, bisa sih sedikit membonjol saat bayi menangis karena ada tekanan ya. Terus mata. Mata itu tidak ada kotoran, tidak ada sikret. Nah, lanjut di mulut, bibir, gusi, dan langit-langit. Nah, ini utuh, tidak ada bagian yang terbelah. Ya. Caranya gimana ngeceknya? Masukkan satu jari menggunakan sarung tangan, diraba langit-langitnya, juga sambil mengecek hisapan bayinya. Ya, biasanya bayi itu akan otomatis menghisap, dikenyut-kenyut ya, dikiranya puting susu. Lah kalau hisapannya kuat itu berarti bagus. Kalau langit-langitnya seperti berongga, ya kemungkinan ada apa? Ada palatoskizis ya, ada kelainan ya, dan itu harus dikonsulkan ke spesialis anak ya, dirujuk. Oke, kemudian lanjut ke perut, dilihat perutnya. Raba perutnya ya, perut bayi itu yang normal datar dan raba lemas ya. Kemudian tali pusatnya itu tidak ada perdarahan, tidak ada pembengkakan, tidak ada nanah, tidak ada bau-bau yang tidak enak pada tali pusat ya, atau kemerahan itu ya, itu tidak ada ya. Yang bagus itu bersih ya, tidak ada nanah, tidak ada darah dan seterusnya. Kemudian punggung ya, punggung dan tulang belakang dilihat ya, diperiksa juga, kulitnya utuh, tidak ada lubangnya, tidak ada benjolan pada tulang belakang ya. Nah, jika ada benjolan ya, ini kita curiga adanya spina bifida ya. Lanjut di ekstremitas atas dan bawah, atau ekstremitas atas tangan, ekstremitas bawah kaki ya. Dilihat apakah ada sindaktili, polidaktili, simenline, dan kelainan kaki. Ini dilihat ya, jari-jari tangannya. Biasanya kalau ada kelainan itu, nanti pada saat besarnya, biasanya nanti akan dikonsultasikan dan akan dilakukan ada tindakan pembedahan. Itu pun harus melalui proses konsultasi. Gitu ya, karena ingin mungkin malu ya, jarinya kok lebih dari normal, itu ada tindakan tertentu. Ya, kemudian cek lubang anusnya, jangan lupa ya.
Lubang anusnya diperiksa, jangan kelewat di sini. Apakah mekonium sudah keluar? Ya, kalau belum keluar kenapa? Ya ini dilihat. Kemudian rapat atau tidak ya. Dan ini normalnya keluar dalam 24 jam setelah lahir. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Apa terlalu cepat? Bisa dipahami, Bu. Ibu. Iya, oke. Terima kasih ya, Nova ya. Nah, kemudian ini hasil penelitian ya. Jadi kita itu selalu ada penelitian-penelitian, informasi-informasi berdasarkan evidence base. Ya, jadi hasil penelitian dari Martanti tahun 2020, ibu hamil dengan preeklamsi. Tahu preeklamsi ya? Iya, ibu yang mengalami apa? Preeklamsi itu berarti tekanan darahnya lebih dari berapa? 140/90 ya, disertai adanya protein urin. Nah, pada kondisi ibu hamil preeklamsi ini ternyata tidak berpengaruh pada kadar hematologi. Jadi pada kadar darah pada bayi yang dilahirkan. Jadi penelitian itu ternyata kadar hematologi pada bayi itu normal sama ya, bagus gitu. Jadi kondisi-kondisi kita kan khawatir ya kondisi ibu yang beresiko apakah nanti juga beresiko pada bayinya. Tapi pada kondisi preeklamsi ternyata tidak berpengaruh pada kadar hematologi pada bayi yang dilahirkan. Kemudian di tahun 2023 makrosomia tahu ya? Iya. Yang normal tadi berapa berat bayinya? 2.500 sampai 4.000 gram. Gram, betul. Nah, ini hasil penelitian yang sama, tadi di tahun 2023, bayi lahir dengan berat lebih dari 4.000 gram itu makrosomia ya. Jadi, apa sih faktor resiko yang bisa menyebabkan makrosomia itu? Ternyata paritas dan obesitas. Ya, paritas itu kan berarti jumlah apa? Ibu berapa kali melahirkan ya. Dan obesitas itu berarti dengan IMT lebih dari normal. Itu merupakan faktor risiko terjadi makrosomia bayi baru lahir. Nah, kenapa sih Bu? Kenapa kalau makrosomia bukannya kalau bayinya besar itu lucu ya? Kadang kalau kita melihat bayi besar itu lucu, gemes ya, gendut, tapi ternyata makrosomia itu beresiko ya. Beresiko apa? Komplikasi cedera pada jalan lahir karena bayinya sangat besar. Ya, robekannya nanti terlalu besar kalau makrosom ya, kerusakan di jalan lahir, saluran genital atau perineum, dan berisiko juga ruptur uteri rahim ya, robekan pada rahim, perdarahan postpartum karena saking besarnya janin rahim, jadi pengembalian ke seperti semula itu bisa jadi mengalami perlambatan ya, sehingga itulah yang menyebabkan perdarahan postpartum ya. Kemudian persalinannya menjadi lama, DJJ tidak teratur ya. Hati-hati ini sama teman-teman ini ya, teman-teman calon bidan. Ayo hidup sehat, ini hati-hati dengan obesitas ya, dijaga IMT-nya supaya normal gitu ya. Oke. Nah, ini jadi akhir dari materi saya tentang hasil-hasil penelitian. Silakan barangkali ada yang didiskusikan. Terima kasih. Ada yang mau didiskusikan? Oh, ini ada yang raise hand? Upik ya? Upik Aprilia. Ya, Upik Aprilia, ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Iya, gimana? Sebelumnya, perkenalkan saya Upi Nur Aprilia dengan NIM akhir 08. Izin bertanya kepada Bu Lis. Kan tadi disebutkan kalau bayi normal itu mekoniumnya itu keluar dalam 24 jam, Ibu. Ya. Lalu jika mekonium itu tidak keluar dalam 24 jam itu kenapa? Lalu efeknya ke bayinya itu apa ya, Ibu? Nah, seperti itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya pertanyaannya Upik ya. Tadi sudah tahu mekonium itu apa? Mekonium? Ya, mekonium itu BAB. BAB bayi baru lahir. Jadi jangan dibayangkan BAB bayi lahir itu sama seperti kalian, beda ya. Jadi mekonium itu adalah warnanya kehitaman ya. BAB yang dikeluarkan warnanya kehitaman oleh bayi. Kenapa? Kenapa kita harus ngecek dalam 24 jam itu? Kenapa? Karena kita curiga kalau tidak keluar itu curiga apakah ada obstruksi penyumbatan. Dilihat anusnya. Oh, jangan-jangan tidak punya anus.
Mungkin nggak bayi tidak punya anus? Mungkin. Nah, itu namanya kelainan. Jadi kita cek, oh ternyata tidak punya anus, anusnya rapat. Berarti hal seperti ini harus segera dikonsulkan, ya. Harus dikonsulkan dan dirujuk, kemungkinan akan dibuat anus buatan, ya. Atau bisa jadi juga ada obstruksi pada saluran pencernaan. Jadi ada masalah di saluran pencernaan dan itu juga pun harus segera dikonsultasikan. Begitu ya. Coba bayangkan kalau kalian BAB-nya tidak keluar. Apa yang kalian rasakan? Ya, pasti banyak gangguan yang terjadi dan itu akan membahayakan kita, ya. Begitu, teman-teman, Upik? Ya, bisa dipahami? Bisa Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ya, jangan lupa mengisi presensi di Healthy, ya. Silakan diisi, kemudian apa namanya? Ada kuis ya. Iya, saya sudah sediakan kuis untuk materi hari ini di Healthy. Silakan dikerjakan. Ini saya buka nanti sampai dengan jam 10. Ya, silakan dikerjakan masing-masing sesuai dengan pemahaman. Ya, nanti akan saya evaluasi bagaimana penerimaan kalian pada materi hari ini. Begitu? Iya. Sudah cukup ya? Iya. Ya, Ibu. Iya, terima kasih semuanya ya sudah fokus mengikuti perkuliahan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa menyempatkan untuk membaca ya. Membaca, silakan baca-baca jurnal penelitian ya, textbook dan lain sebagainya. Mungkin dari saya cukup, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama. Berikut ini adalah evaluasi hasil dari kuis ujian tengah semester atau ujian akhir semester yang sudah terrecord di Healthy atau e-learning Poltekkes Kemenkes Semarang. Tutorial praktek yang telah kami lakukan di laboratorium neonatus kami dokumentasikan di dalam folder yang sudah kami siapkan di Healthy dengan cara mahasiswa mengunggah kegiatannya di dalam folder tersebut. Ya, di sini akan tampak aktivitas-aktivitas dari kegiatan kami dan juga mahasiswa. Demikian tadi materi pengkajian fisik bayi baru lahir. Semoga bermanfaat. Terima kasih.